di Kabupaten Tangerang ini banyak sekali lahan-lahan yang belum kegarap. Kalau menurut saya itu adalah duit. Mau tanam apapun itu pasti jadi duit. Halo Sobat Sosial Traveler yang budiman. Saya sedang berada di sekitaran Bandara Soekarno-Hatta, persisnya di Desa Gempolsari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Lihat nih, memasuki desa ini saya langsung bisa melihat aktivitas warga yang sedang memanen hasil pertanian mereka. Gak nyangka ya Sobat Sosial Traveler, lahan-lahan tidur tak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta ini ternyata bisa mereka sulap menjadi hamparan ladang hijau. Selain menyejukkan mata, keberadaan ladang-ladang pertanian tradisional ini pastinya bisa membantu menggerakkan roda ekonomi desa setempat. Bermacam sayuran mereka tanam seperti kangkung, bayam, dan cesin, tergantung kebutuhan. Dan jenis tanaman ini hanya butuh waktu 21 hari untuk bisa dipanen. Jadi mereka tinggal atur waktu tanamnya saja supaya bisa panen setiap hari. Ada sosok Suherman di balik semangat para petani desa Gempolsari ini. Tak seperti kebanyakan warga lainnya, sejak remaja Suherman sudah memilih jalan hidupnya sebagai petani. Penasaran? Yuk kita temui saja Suherman. Pak Herman, tolong ceritakan ya dari awal mula Pak Herman terlibat dalam memberdayakan masyarakat di sini, khususnya tentang petani ya. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan teman-teman petani di sini, alhamdulillah membentuk suatu kelompok tani namanya Rawa Banteng. Nah, di Rawa Banteng ini tentunya kita bukan berarti tidak ada halangan ataupun tidak ada hambatan, tentunya banyak. Nah, justru itu sebagai motivasi kita untuk lebih mengajak teman-teman lagi lebih semangat bagaimana kita bisa menanam dan bisa memasarkan sayuran kita ke Kabupaten Tangerang sendiri. Karena memang di Kabupaten Tangerang ini kebanyakan yang bertani hortikultura khusus sayuran itu pendatang. Itu kebanyakan dari Indramayu. Kenapa orang kabupaten sendiri, orang pribumi sendiri, kita cuma hanya jadi penonton? Nah, itulah peluang yang kita baca. Kita mengajak kepada pemuda, meyakinkan bahwa ayolah bertani. Karena dengan bertani pun kita bisa menyaingi gaji UMR yang ada di PT ataupun di bandara. Nah, kalau orang sini kan kebanyakan setelah lulus SMA itu pengennya kerja. Gitu. Nah, kita dengan punya SDM di atas SMA itu insya Allah ke depan kita mungkin lebih banyak kreativitasnya, karena yang di sini di Gempolsari ini kebanyakan petani itu di bawah kelas 4 SD. Jadi sangat susah memang, tapi butuh kesabaran, butuh contoh, butuh hasil kelihatan nyata itu baru mau ngikutin. Kalau kita istilahnya belum bisa hitung-hitungannya memberi contoh, itu nggak bakalan ikutin. Nah, makanya dengan saya mengasih contoh dengan pelatihan-pelatihan, sekaligus kita didukung oleh pemerintahan desa, kecamatan, dan Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, yaitu sangat mensupport kegiatan yang ada di desa-desa khususnya di bidang pertanian. Dan saya itu selaku Ketua Kelompok Tani Rawa Banteng di sini sudah sering ikut berkoordinasi dengan pemerintahan desa di tempat lain pun, yaitu hayu kita memberdayakan masyarakat kita khususnya di bidang pertanian, karena banyak sekali lahan-lahan yang belum kegarap ataupun belum tercover oleh kita, itu yang kalau menurut saya itu adalah duit. Karena kalau kita lihat lahan kosong itu sangat mubazir gitu, karena di Kabupaten Tangerang ini khususnya mau tanam apapun itu pasti jadi duit atau jadi uang. Karena kita punya pasarnya dekat loh, orang dari luar Jakarta, dari Karawang, dari Bogor, dari Lembang, pasarnya ke Jakarta. Kita sangat dekat gitu, soalnya ke situ. Ini mau ditanemin apa, Pak? Ya? Cesin. Oh, cesin ya.
Nah, Sobat Social Traveler, peluang inilah yang ditangkap oleh Suherman dan para petani di desa Gempolsari. Kemauan dan kerja keras terus mereka jaga untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Tantangan terberat itu yang saya pasti itu adalah melawan gengsi kalau menurut saya, karena memang orang Kabupaten Tangerang itu rata-rata gengsinya gede, nggak mau kotor-kotoran, nggak mau panas-panasan, jadi takut kulitnya angus gitu. Atau kotor aja. Sebenarnya jadi petani itu ya kita kotor ya, iya kotor, tapi kan bisa juga nanti kalau kita ada uang kan bisa ke perawatan atau apa gitu, kan tergantung ada uangnya juga gitu. Jadi sebenarnya petani itu bisa keren lah. Ya kita kan kalau penghasilan bisa melawan gaji UMR atau PNS, kita bisa punya mobil, punya rumah. Sobat Social Traveler, optimisme ini patut kita contoh. Tidak perlu gengsi untuk berbuat baik, dan semestinya pemerintah mensupport mereka agar bisa mengurangi angka kemiskinan di tengah kondisi krisis global seperti sekarang ini. Harapannya ke pemerintah terus mensupport kegiatan kita, khususnya kepada petani muda, karena memang harapan kita di negara ini adalah cuma hanya petani penyangga tatanan negara Indonesia.